Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan. Materi ini adalah materi terakhir di semester ini. Baik, di sini dalam masa kejayaan itu ada masanya periode sejarah Islam. Yang pertama itu ada periode klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada saat itu adalah saat-saatnya periode kejayaan Islam. Kemudian ada periode pertengahan, yakni pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yakni itu adalah periode kemunduran Islam. Kemudian ada periode modern, yakni dari tahun 1800 sampai seterusnya. Di sini adalah periode kebangkitan Islam. Baik, di sini dalam periode ini, periode kejayaan Islam itu disebut periode klasik, di mana kita akan membahas tentang dua dinasti, yakni Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah yang meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemudian, Bani Abbasiyah. Nah, kalau di Bani Abbasiyah, perkembangan pada masa ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, kemajuan Islam ini pada masa klasik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor internal yakni yang pertama adalah konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga adalah Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat adalah Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, apa saja kemajuan faktor eksternalnya? Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, pengaruh Persia, yakni dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Pengaruh Yunani, berbagai bidang ilmu, terutama ilmu filsafat. Yang kedua, ada gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Pengaruhnya dalam bidang terjemahan terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Nah, di sini ada tokoh-tokoh dalam ilmu filsafat. Ya, banyak banget tokoh-tokohnya itu. Yang pertama ada Al-Kindi, kemudian ada Al-Farabi, kemudian ada Ibnu Bajjah, ada Ibnu Tufail, ada Ibnu Sina, ada Al-Ghazali dan ada Ibnu Rushd. Walaupun sebetulnya tokoh-tokoh di sini itu tidak hanya tokoh ilmu filsafat, tapi ilmu-ilmu yang lain pun dikuasai. Kemudian di sini ada tokoh ilmu kedokteran, ada Jabir bin Hayyan, ada Hunain bin Ishaq, ada Tabib bin Quro dan ada Ar-Razi atau Razes ya. Misal tadi Ibnu Sina pun dikenal ahli kedokteran gitu ya, cuman termasuk ahli filsafat juga. Selanjutnya di sini ada tokoh ilmu matematika, ada Umar Al-Faruqan dan ada Al-Khwarizmi. Ya, beliau adalah ahli-ahli di bidang matematika.
Kemudian, lihat, ini ada tokoh-tokoh di bidang astronomi. Tidak dipungkiri umat Islam itu sangat maju ya pada saat itu. Sampai-sampai mereka pun banyak belajar tentang astronomi. Yang pertama ada Al-Farazi, pencipta pencipta astrolabe, ada juga Al-Ghattani, ada juga Abdul Wafa, dan ada Al-Farghoni. Kemudian di sini ada tokoh bidang ilmu hadis yang sangat terkenal. Seperti ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Ibnu Majah, ada Abu Daud, dan ada At-Tirmizi. Kemudian di sini ada tokoh ilmu tafsir, ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, ada As-Suda Muqatil bin Sulaiman, dan ada Muhammad bin Ishaq. Yang terakhir ada tokoh di bidang seni ukir. Cuman mohon maaf saya tidak menemukan foto beliau. Walaupun sebetulnya foto-foto yang tadi juga ya saya mengambilnya dari Google. Sebetulnya tokoh-tokoh dalam masa kejayaan itu masih ada ya, ada Mikdad bin Amr juga ya yang tidak ditampilkan di sini karena saking banyaknya tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Nah, di sini saya ingin menampilkan beberapa tokoh Islam dengan biografinya. Hanya ada beberapa saja ya, karena waktu juga yang membatasi kalau semuanya diulas. Yang pertama ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu nama lengkapnya ada Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd yang lahir di Cordova atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau itu terkenal sebagai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Cuman emang Ibnu Rushd ini ilmu filsafatnya itu luar biasa ya. Karya-karya beliau ada kitab Bidayat Al-Mujtahid itu kitab fikih ya. Kemudian ada Kuliat fi Atib itu buku kedokteran. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada Al-Ghazali. Al-Ghazali ini nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Jasa-jasa beliau itu adalah yang pertama memimpin madrasah Nizumiyah di Baghdad, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus, menulis buku dengan jumlah 288 buah. Ini bukunya sangat banyak sekali ya. Baik itu mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Kalau di Indonesia, Al-Ghazali itu dikenal dengan seorang hujatul Islam ya, ahli tasawuf dengan buku Ihya Ulumuddin. Kita lanjut ya, ada Al-Kindi. Nama lengkapnya Yaqub bin Ishaq Al-Kindi yang lahir di Kufah tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, dan matematika. Beliau itu dikenal satu-satunya filsuf dari Arab. Kita lanjut ya, ada Al-Farabi. Al-Farabi itu nama lengkapnya Abu Nasir Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi yang lahir di Farabi, Tramsoksania 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni bidang ilmu logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Karya-karyanya ada Ar-Rawah Al-Madinah wa Al-Fadilah.
Kemudian ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina yang lahir di desa Afsyana dekat Bukhara, wafat di Hamazan. Beliau ahli geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi, dan ilmu kedokteran. Beliau menulis 200 buku, diantaranya Al-Qanun fi Adib tentang ilmu kedokteran dan Asy-Syifa tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Sampai jumpa dan selamat belajar.